Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Teman-teman gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kebahagiaan setiap harinya ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing gimana caranya aku menabung rumah ya. Terus di akhir video nanti aku mau sharing juga challenge menabung 30 juta dalam 1 tahun. Soalnya banyak juga yang request dari teman-teman. Nah, tapi ini sebelumnya aku mau beres-beres dulu seperti biasa. Ini keadaan dapur aku sekarang, teman-teman. Kayaknya bakal ada makeover part 3-nya deh ini dapur. Nah ini aku lanjut cuci piring. Terus aku nanti mau jawabin Q&A juga dari teman-teman di Instagram. Nah salah satunya ini, Kak, cara nabung buat beli rumah atau tanah. Nah sebenarnya aku juga masih belum punya rumah ya. Cuman sekarang aku lagi dalam proses menabung. Caranya banyak banget ya. Salah satunya yang udah pernah aku share di challenge menabung logam mulia itulah teman-teman. Dan aku sampai sekarang juga alhamdulillah masih menerapkan challenge menabung itu. Tapi ini balik lagi ke pilihan ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau nabung dulu terus beli tanah, itu juga bisa ya. Pokoknya sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Nah nyambung ke challenge 30 juta ini, yang bisa jadi salah satu cara ya teman-teman untuk menabung tanah sedikit demi sedikit ya. Sebenarnya tanah harga 30 juta bisa beli di mana sih? Udah jarang banget kan, apalagi di yang tempatnya strategis gitu kayak di kota-kota itu udah jarang banget teman-teman. Paling alternatifnya itu di pedalaman-pedalaman gitu ya, kayak misalkan di Nagreg tempat mama aku, di situ masih pada murah teman-teman. Kalaupun kita mampu beli gitu, terus kita harus ada planning juga ke depannya, apakah untuk ditinggali atau untuk investasi aja. Karena kalau misalkan ditempatin kita bangun rumah di sana, otomatis kan harus banyak pertimbangan gitu ya. Karena kan aku usaha di sini, terus suami juga kerja di sini. Paling beli tanah itu untuk investasi aja. Sebenarnya bisa aja seperti itu karena bentuk investasi juga ya teman-teman. Tanah semakin tahun itu harganya semakin naik. Nah, kalau di logam mulia, jadi uang kita itu bisa terlindungi dari inflasi. Sebenarnya sih tergantung pilihan ya, nyamannya mau seperti apa. Apakah mau invest tanah atau invest logam mulia atau menabung pakai uang aja. Untuk jangka pendek ya teman-teman tentunya. Kalau misalkan untuk jangka panjang nih, misalkan kita punya planning atau kalkulasi dari pendapatan kita untuk membeli rumah cash, target waktunya 5 tahun atau 8 tahunan lah. Menurut aku sih mending lebih invest ke LM ya teman-teman. Kalau enggak, itu dia tadi kita buat challenge-challenge menabung kayak gitu. Dan nanti kalau udah terkumpul uangnya, itu bisa juga dibelikan tanah. Kalau beli tanah untuk diinvestasikan, otomatis itu akan dijual lagi kan. Jadi kita harus pintar milih-milih juga tanah mana yang bagus untuk dijual kembali gitu. Kayak misalkan tanahnya strategis nggak nih? Ya pokoknya banyak banget lah ilmu tentang ini. Teman-teman bisa juga pelajari karena aku bukan ahlinya. Jadi untuk aku yang masih awam tentang investasi, karena banyak banget ya zaman sekarang itu berbagai macam investasi, tapi teman-teman juga harus hati-hati, harus pandai memilah-milih mana investasi yang baik, yang sesuai dengan syariah juga. Jadi aku sama suami memutuskan buat investasi logam mulia dulu untuk saat ini. Ya meskipun sedikit-sedikit, tapi kita harus sabar ya teman-teman, dan terus berusaha aja ya. Nah ini aku lagi beresin tumpukan baju. Gak tahu ya, baju tuh berasanya tuh beranak terus teman-teman. Aku tuh udah ngelipet terus ada lagi gitu. Anak-anak tuh kan sering banget ya ngacak-ngacakin lemari, sampai kadang dibawa-bawa ke tengah rumah. Terus ya gitulah, jadi lama-lama tuh menumpuk. Ya inilah ya, punya anak-anak 2 yang masih kecil itu pasti gak lepas dari rumah berantakan. Apalagi aku kan di rumah sendiri ya, paling sama adik aku. Jadi adik aku tuh sekarang yang ngebantu ngehandle jualan binder aku ya teman-teman. Karena kalau aku yang ngehandle semuanya, jujur aku nggak sanggup ya teman-teman. Apalagi di sini aku tanpa bantuan ART, paling kadang mama suka kesini. Kalau aku udah nggak sanggup gitu ya, mama suka bantuin
lakuin, Masya Allah. Karena aku masih sangat banyak butuh bantuan gitu ya teman-teman. Mungkin ini salah satu adaptasi juga ya, karena kan biasanya itu aku di rumah nggak ada aktivitas gitu, tapi sekarang berusaha pengen produktif ya untuk bantu suami. Dan bulan ini tuh termasuk bulan yang keteteran ya teman-teman. Aku pengalaman diri sendiri sih. Buat nextnya aku mau atur jadwal lagi dan gak mau fokus ke sini ya teman-teman, dalam artian aku pengen ini sebagai sampingan aku aja, terus fokus aku buat ngurusin keluarga. Nah itu ya teman-teman, kadang itu ya kita tuh selalu terbawa gitu kalau misalkan lagi asik nih sama apa yang kita suka, kayak misalkan dalam hobi kita, kadang kita tuh suka lupa prioritas kita apa ya. Dalam artian berusaha boleh, tapi jangan terlalu memforsir ya teman-teman, karena gak baik juga. Meskipun banyak target-target yang harus kita capai, impian yang mau kita gapai, tapi kan di dunia ini tuh gak ada perlombaan ya teman-teman. Maksudnya tidak ada perlombaan dan tidak ada siapa yang menang siapa yang kalah. Hanya kita punya target itu biar lebih semangat aja ya nggak teman-teman. Bedanya gini ya, kalau misalkan kita tuh bayar utang, katanya biar lebih semangat lagi buat bekerja, buat bayar utang, karena ada target juga gitu. Nah terus apa bedanya kalau menabung gitu? Menabung juga sama ya teman-teman, kita mengumpulkan uang tapi dengan target. Itu tuh kayak sama aja gitu, kita bayar cicilan tapi kita memimpin diri kita sendiri ya teman-teman, biar bisa konsisten gitu. Bedanya hanya di waktu aja. Mungkin kalau misalkan kita berutang itu kita bisa lebih cepet dapetnya gitu. Kalau misalkan kita menabung memang butuh waktu yang lama ya, tapi tenang gitu udahnya teh. Bahasa Sundanya keluar lagi. Nah ini udah beres-beres, aku langsung ngajak anak-anak main keluar dulu, mau olahraga pagi dulu katanya. Ini meskipun sebentar ya teman-teman, tapi anak-anak happy banget. Nah sekarang aku mau buat challenge menabung 30 juta dalam 1 tahun. Nah sebenarnya ini tuh nggak 1 tahun ya teman-teman, aku bikin 60 kolom yang artinya 60 weeks ya. Kalau setahun kan itu biasanya sekitaran di 52 atau 53 weeks. Kalau ini bisa untuk metode harian atau metode mingguan ya teman-teman. Kalau misalkan harian ini tuh nggak tiap hari juga ya teman-teman, paling di 3 hari sekali atau di seminggu 2 kali. Pokoknya sesuaikan lagi sama kebutuhan kita ya teman-teman. Nah untuk challenge bulanan, yang punya gaji bulanan juga bisa sih sebenarnya. Tinggal dibagi aja 12 ya. Kalau misalkan 30 juta itu dibagi 12, jatuhnya per bulannya sekitar 2.500.000. Nah kalau misalkan kita keberatan nih, mana mungkin seminggu gitu bisa nyimpen 500.000. Gak apa-apa ya teman-teman, ini hanya target aja. Nah kenapa harus ditarget? Karena biar kita termotivasi juga, tapi jangan sampai menekan banyak anggaran. Pokoknya sesuaikan juga dengan anggaran yang lain ya. Kalau misalkan 1 tahun merasa keberatan, kita bisa longgarin lagi ke target 2 tahun. Nah teman-teman bisa ngikutin nominal yang udah aku tulis di kolom. Itu ada nominal 50.000 yang paling kecil dan yang paling besarnya di 680.000. Nabung 30 juta bisa juga buat umroh loh teman-teman. Insya Allah ya dipermudah semuanya. Pokoknya kuncinya itu konsisten. Nah untuk alokasi beli tanah juga bisa ya teman-teman, seperti yang udah aku jelasin tadi. Paling kita beli tanahnya nggak di yang tanah-tanah kota atau yang strategis gitu ya. Paling kita bisanya beli tanah yang di pedalaman kayak di desa-desa, itu masih bisa ya jatuhnya buat investasi. Nah kalau teman-teman sekarang lagi investasi apa nih buat nabung rumah? Boleh share di kolom komentar ya. Tapi ya, aku juga kadang suka mikir lagi gitu sama suami berunding. Kalau misalkan beli rumah cash dalam waktu yang dekat ini, sedangkan kan Alzea sekarang mau masuk SD ya teman-teman. Jadi mau gak mau, nanti pas Alzea mau masuk SD, kita tuh harus udah punya rumah insya Allah.
Nah, kalau niat awal sih pengen banget ya beli rumah cash. Tapi ini tergantung lagi sama kondisi kita. Yang terpenting adalah mau kredit juga nggak apa-apa, mau ngutang juga nggak apa-apa, asalkan tetap sesuai dengan syariat Allah. Nah, ini aku mau masukin ke binder sinking funds. Untuk yang pertama di nominal 50.000, ini jangan lupa kita coret. Next aku mau masukin nominal yang 200.000, jangan lupa nanti dicoret juga. Nah segitu dulu ya video dari aku, mudah-mudahan teman-teman yang request challenge menabung 30 juta ini bisa tambah semangat lagi menabungnya. Dan untuk reminder, jangan lupa juga untuk sisihkan bersedekah ya teman-teman, biar apa yang kita tabung ini menjadi berkah. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.